Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Vivi dalam membahas statistika. Jadi teman-teman, pada kesempatan kali ini kita akan membahas ANOVA, khususnya two-way ANOVA. Sebelumnya kita harus pahami bahwa ANOVA merupakan singkatan dari Analysis of Variance. Merupakan salah satu uji komparatif yang digunakan untuk menguji perbedaan mean atau rata-rata data lebih dari dua kelompok. Ada dua jenis ANOVA yang tadi disampaikan, yaitu analisis varian satu faktor atau one way ANOVA dan analisis varian dua faktor two way ANOVA yang akan khusus kita bahas pada video ini. Oke, yang pertama kita pahami lagi apa itu two way ANOVA. Jadi two way ANOVA itu disebut juga dengan ANOVA dua arah atau analisis varian dua faktor. ANOVA dua arah membandingkan perbedaan rata-rata antara kelompok yang telah dibagi pada dua variabel independen, yang di sini disebut sebagai faktor. Jadi kita perlu memiliki dua variabel independen berskala data kategorik dan satu variabel terikat berskala data kuantitatif atau numerik. Nah, di sini saya sudah siapkan data, jadi kita sudah mengasumsikan bahwa data yang saya siapkan ini telah memenuhi asumsi untuk dilakukannya uji ANOVA ya. Nilai dari sampel berasal dari kelompok yang independen, varian antar kelompok harus homogen, dan nilai residual berdistribusi normal. Nah, di sini datanya kita itu ada jenis kelamin siswa, kemudian hasil ujian dan jenjang pendidikan orang tuanya. Anggaplah judulnya itu pengaruh gender dan pendidikan orang tua terhadap hasil ujian sekolahnya. Dan ini hasil ujiannya, ini jenjang pendidikan orang tua, dan ini jenis kelamin siswa. Jadi ini saya jadikan sebagai contoh saja. Siapa tahu ada yang merasa, kayaknya tidak boleh deh kita bandingkan ini dengan ini dengan ini. Jadi ini saya hanya jadikan sebagai perumpamaan, yaitu kita ingin melihat apakah ada perbedaan dari jenis kelamin, begitupun dengan jenjang pendidikan orang tua terhadap hasil belajar atau hasil ujian sekolah siswa. Nah, yang perlu kita lakukan, karena kan ini datanya masih di Excel, kita langsung pindahkan ke copy ini, kemudian pindahkan ke SPSS-nya kita. Ingat di data view ya, kemudian Ctrl V. Oke, itu sudah. Nah, setelah datanya sudah sampai di SPSS, selanjutnya kita akan mengubahnya di variable view. Yang pertama itu tadi adalah gender. Kemudian yang kedua itu hasil ujian. Di sini tidak boleh spasi, jadi kita harus tetap ada tanda garis bawah. Kalau di sini adalah pendidikan ortu. Nah, setelah itu kita mengubahnya di sini menjadi 0 semua ya, tanpa desimal. Oke. Ini kayaknya error. Oke. Kemudian label tidak perlu ya, karena kita sudah lengkapi di sini. Kemudian di value kita perlu. Jadi kita akan memberikan tanda satu untuk laki-laki, laki, kemudian 2 untuk perempuan. Oke. Kemudian di pekerjaan juga kita ubah, misalnya di sini 4 untuk label SD, kemudian 5 untuk SMP, kemudian 6
SMA 7 untuk perguruan tinggi. Kemudian oke. Nah, di sini ingat harus dia nominal ya, karena dia kategori. Kemudian di sini kita pilih scale di hasil ujian. Nah, setelah itu setelah yang kita mengubah di variable view, kita bisa langsung masuk ke analyze. Jadi kita langsung masuk ke analyze-nya ini. Kemudian kita masuk ke general model ya, linear model, kemudian ambil univariate. Nah, setelah kita ambil univariate, kita masukkan hasil ujian di dependent list, kemudian gender dan orang tuanya ini ke fix factor itu. Oke, kemudian setelah itu kita bisa masuk ke plot di sini, kemudian add, kemudian continue ya. Selanjutnya kita bisa masuk ke untuk menentukan di analisis 2K. Kita masuk ke post hoc, kemudian klik ini, dua-duanya dipindahkan, tidak masuk ya pendidikan, ini tidak perlu dilakukan. Kemudian kita masuk di option. Setelah masuk di option, kita masukkan nomor 3 ke ini, kemudian kita descriptive statistik, kemudian homogeneity of testnya, kemudian significant levelnya 0,05, kemudian continue. Setelah itu klik continue, kemudian klik OK. Ini tidak perlu digunakan untuk ANOVA 2 arah, jadi kita langsung klik OK saja. Nah, ini dia hasilnya. Oke, kita lanjut untuk menginterpretasi. Untuk tabel pertama, jadi di tabel pertama ini kita disuguhkan tentang hasil dari subjek-subjek yang kita teliti. Misalnya jumlah laki-laki ada 15, jumlah perempuan ada 15, jumlah pendidikan orang tuanya yang sehingga perguruan tinggi itu ada 7, dan seterusnya. Nah, untuk tabel selanjutnya, untuk deskriptif statistik ini menjelaskan mean dan standar deviasi dari masing-masing kategori. Yang laki-laki dan perguruan tinggi itu sekian orang, 3 orang. Yang laki-laki dan SD itu ada 4, perempuan yang SMP itu ada 3, seperti itu. Jadi ini pendeskripsian variabel-variabelnya kita. Kemudian untuk objek tabel yang ketiga ya, jadi tabel yang ketiga ini menunjukkan signifikansi untuk pengambilan keputusan apakah masing-masing faktor kita itu homogen. Nah, seperti biasanya untuk pengambilan keputusan penentuan homogen atau tidak, nilai signifikansinya harus lebih dari 0,05, seperti derajat kesalahan yang kami terima di analisis ini, yaitu 0,05, sehingga berdasarkan nilai signifikansinya yang lebih kecil dari 0,05, itu berarti variabel hasil belajar siswa ini tidak sama atau heterogen. Nah, selanjutnya kita masuk ke ini ya, test of between subject effect. Nah, di sini kita bisa melihat
kolom pertama itu menunjukkan faktor apa saja yang ada dalam penelitian ini. Kemudian kolom kedua menunjukkan jumlah kuadrat ini. Kemudian kolom ketiga menunjukkan derajat kebebasan. Kemudian kolom keempat menunjukkan rata-rata kuadrat. Kolom kelima menunjukkan F hitung, dan kolom keenam menunjukkan nilai signifikansi. Nah, di sini pengambilan dasar keputusan uji 2way ANOVA-nya. Jika nilai signifikansinya lebih kecil dari 0,05, maka ada perbedaan hasil belajar belajar siswa berdasarkan variabel faktornya. Begitupun pengambilan penentuan HHA-nya. Di tabel test of between subject effect-nya ini juga kita bisa tentukan uji hipotesis dari two-way ANOVA. Nah, ini ada subjek untuk gender. Gender tadi kita lihat signifikansinya di sini itu 0,07. Berarti kita bisa mengetahui bahwa nilai signifikansi gender lebih kecil dari 0,05, yang berarti ada perbedaan nilai rata-rata berdasarkan gender. Kemudian kita lihat dari pendidikan orang tua ya, pendidikan orang tua dia ternyata lebih besar dari 0,05, yang berarti tidak ada perbedaan hasil belajar dilihat berdasarkan pendidikan akhir orang tuanya. Begitupun selanjutnya kita lihat ini secara bersama-sama gender dan pendidikan orang tua apakah memiliki perbedaan secara signifikan dari hasil belajar siswa. Itu tidak, karena nilai signifikansinya lebih besar daripada 0,05, yang berarti tidak ada perbedaan yang signifikan atau tidak ada perbedaan yang nyata. Seperti itu teman-teman. Nah, kemudian untuk estimasi margin min-nya ini hanya ke bawah. Ini hanya menjelaskan tentang perbedaan nilai rata-rata hasil belajar siswa berdasarkan jenjang pendidikan terakhir orang tua dan jenis kelamin siswa secara deskriptif. Jadi bisa teman-teman lihat secara deskriptif saja ya. Jadi inti dari analisis two-way ANOVA untuk penentuan keputusan untuk uji hipotesisnya itu di sini, di test of between subject effect-nya. Seperti itu. Tapi ingat tadi ada beberapa asumsi yang harus dipenuhi untuk analisis two-way ANOVA. Salah satunya adalah datanya harus homogen. Seperti itu. Oke, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Semoga teman-teman mendapat manfaat dengan menonton video ini. Teman-teman juga jangan lupa dukung channel ini, subscribe, like, dan bagikan video ini supaya kami lebih bersemangat lagi dalam membuat tutorial-tutorial statistika selanjutnya. Sampai jumpa di video-video selanjutnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah. Thank you.